Halo semuanya, saya Alvin Sebastian, dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan materi kimia. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam topik pembelajaran yang baru, yaitu reaksi, reduksi, oksidasi. Pada dasarnya, reaksi reduksi oksidasi ini sudah pernah kita praktikkan sebelumnya. Aplikasinya sudah pernah kita lakukan. Ya, di materi sebelumnya kita belajar mengenai daya hantar listrik suatu larutan. Ada larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Di dalam prosesnya, ketika suatu larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, dan ketika ada suatu fenomena yang terjadi, ya di sekitar elektroda ada gelembung gas yang dihasilkan, semuanya itu dapat kita jelaskan melalui konsep reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi, sedemikian rupa. Lebih dari itu, reaksi reduksi oksidasi pada dasarnya sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Berbicara mengenai baterai yang menghantarkan arus listrik, berbicara mengenai perkaratan suatu besi, berbicara mengenai reaksi pembakaran, bahan bakar bereaksi dengan oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dengan molekul air. Semua hal-hal tersebut erat sekali kaitannya dengan konsep reaksi reduksi oksidasi. Sehingga pada saat ini kita akan sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi oksidasi. Apa saja konsep-konsepnya, sedemikian rupa. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan melihat bagaimana perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi. Seperti konsep atom, yang pada awalnya dikemukakan oleh John Dalton, bahwa atom adalah satuan terkecil dari suatu materi, yang tidak dapat dibagi lagi. Berkembang menuju ke Thomson, Rutherford, Bohr, ke konsep mekanika kuantum. Begitu juga yang terjadi terhadap konsep reaksi reduksi oksidasi, yang mengalami perkembangan hingga nanti akhirnya kita menggunakan reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan nilai bilangan oksidasi. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan penggabungan dan juga pelepasan atom oksigen. Pada bagian ini, reaksi reduksi oksidasi ditinjau berdasarkan penggabungan atau pelepasan suatu zat terhadap oksigen. Jadi apabila suatu zat itu mengalami penggabungan dengan unsur oksigen, itu dikatakan sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan apabila suatu zat yang sudah mengandung oksigen di dalamnya mengalami proses reaksi kimia dan melepaskan unsur oksigen tersebut, itu dikatakan sebagai reduksi. Sedemikian rupa. Jadi untuk bagian yang pertama, konsep reaksi redoks, perbedaan antara reduksi dan oksidasi ditinjau berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Sebagai contoh, yang pertama, apabila saya memiliki suatu reaksi kimia, magnesium bereaksi dengan oksigen, menghasilkan magnesium oksida. Ini merupakan reaksi oksidasi. Mengapa demikian? Karena pada awalnya zat Mg yang saya miliki di sini tidak ada oksigen yang berikatan dengan unsur tersebut. Namun ketika reaksi kimia berlangsung dan dihasilkanlah senyawa magnesium oksida, ternyata di produknya terdapat unsur Mg yang berikatan dengan oksigen. Di dalam senyawa tersebut sekarang terdapat oksigen. Artinya dalam reaksi kimia ini terjadi penggabungan suatu zat dengan unsur oksigen. Sehingga inilah yang dikatakan sebagai reaksi oksidasi. Penggabungan suatu zat dengan unsur oksigen. Contoh lainnya lagi bisa kita lihat di sini. Bagaimana suatu reaksi pembakaran CH4, metana, bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan molekul air. Karbon pada awalnya tidak mengandung unsur oksigen. Namun setelah reaksi kimia berlangsung, dihasilkanlah gas karbon dioksida, di mana terdapat unsur oksigen yang berikatan dengan karbon membentuk suatu senyawa karbon dioksida. Bergabung, ada oksigen yang bergabung dengan karbon. Sedangkan reaksi reduksi, kebalikannya. Kalau oksidasi penggabungan suatu zat dengan oksigen, reduksi berbicara mengenai pelepasan
Jadi suatu senyawa tersebut sudah mengandung oksigen, namun setelah reaksi kimia berlangsung, oksigennya terlepas dari ikatan pada senyawa tersebut. Sebagai contoh di sini, saya memiliki suatu senyawa tembaga oksida, CuO. Ketika reaksi kimia berlangsung, oksigen terlepas, sehingga tembaga berdiri sebagai unsur sendiri, dan ada oksigen yang dilepaskan. Awalnya oksigen berikatan dengan tembaga membentuk suatu senyawa, namun setelah reaksi kimia berlangsung, oksigen tersebut terlepas, sehingga menyisakan tembaga yang berdiri sendiri. Artinya, tembaga oksida awalnya mengandung oksigen. Ketika reaksi kimia berlangsung, oksigen tersebut terlepas. Sehingga awalnya suatu tembaga tersebut berikatan dengan oksigen, setelah reaksi kimia berlangsung, oksigennya terlepas. Inilah yang dikatakan sebagai suatu reaksi reduksi. Ingat sekali lagi, ditinjau hanya berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Setelah itu, reaksi reduksi oksidasi mengalami perkembangan lagi. Ya, seiring berjalannya waktu, konsep-konsep kimia semakin berkembang. Ditemukanlah konsep-konsep ikatan kimia sedemikian rupa. Sehingga para ahli melihat, apabila reaksi reduksi oksidasi hanya berlaku untuk suatu reaksi kimia yang melibatkan unsur oksigen, berarti ruang lingkupnya sangat sempit sekali. Sehingga pada bagian ini, reaksi reduksi oksidasi ditinjau berdasarkan serah terima elektron, pelepasan dan penerimaan elektron. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, ketika suatu reaksi kimia berlangsung yang berkaitan dengan pelepasan dan juga penggabungan dengan unsur oksigen, ya konsep yang sebelumnya, ternyata di dalam proses reaksi tersebut terdapat proses penyerahan dan juga pelepasan elektron. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, di bagian di sini, reaksi oksidasi dinyatakan sebagai suatu zat yang di dalam suatu reaksi kimia tersebut, dia mengalami pelepasan elektron. Jadi dia menyerahkan elektron, dia melepas elektron. Sedangkan reaksi reduksi berbicara mengenai suatu zat yang di dalam suatu reaksi kimia, dia mengalami penerimaan elektron. Dia menerima elektron sedemikian rupa. Ya, sehingga dalam suatu reaksi kimia yang berlangsung, oksidasi dan reduksi ini terjadi secara bersamaan. Karena suatu zat akan melepaskan elektron apabila ada suatu zat yang akan menerima elektron atau yang membutuhkan elektron. Dan suatu zat dapat menerima elektron apabila ada zat lain yang menyerahkan elektron. Jadi proses serah terlipat di sini terjadi secara bersamaan. Sekarang kita akan melihat dulu sebagai contohnya. Sebagai contoh, kita menggunakan reaksi yang terjadi di contoh di sini. Ya, ketika magnesium bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan magnesium oksida. Kenapa ada angka 2 sedangkan di sini koefisiennya cuma 1? Nanti kita akan jelaskan itu di materi berikutnya berkaitan dengan penyetaraan reaksi. Ya. Nah, di dalam proses ini kalau kita mau lihat di konsep sebelumnya, ini merupakan reaksi oksidasi. Kenapa reaksi oksidasi? Karena suatu zat yang awalnya tidak mengandung oksigen, di dalam proses reaksi kimia ini terjadi penggabungan suatu zat dengan atom atau unsur oksigen. Sehingga awalnya Mg awalnya tidak ada mengandung unsur oksigen, setelah reaksi kimia berlangsung, Mg berikatan dengan oksigen, membentuk suatu senyawa yang mengandung unsur oksigen. Sedemikian rupa. Nah, kalau kita tinjau berdasarkan serah terima elektron, ternyata di dalam proses reaksi di sini terjadi proses serah terima elektron. Bagaimana bisa? Sekarang kita akan tinjau. Magnesium memiliki nomor atom 12. Ya, konfigurasinya adalah 282 berdasarkan konsep atom Bohr. Untuk mencapai keadaan stabil, magnesium perlu melepaskan 2 elektronnya. Sedemikian rupa. Ya, sehingga dalam reaksi kimia ini, supaya magnesium mencapai kestabilan, magnesium yang awalnya dalam keadaan netral, ya, setelah reaksi kimia berlangsung, magnesium akan membentuk ion 2 positif, 2 plus.
Ya, awalnya magnesium dalam keadaan netral, tidak memiliki muatan. Sedangkan di bagian akhirnya, setelah reaksi kimia berlangsung, magnesium akan menjadi ion 2+, ion Mg2+. Ya, ini sudah tidak netral lagi. Mengapa demikian? Karena sudah ada muatan 2+. Ya, Mg2+ sambil melepaskan 2 elektron. Kita ingat kembali, suatu atom yang tidak mengalami penyerahan atau penerimaan elektron merupakan atom netral. Karena perbandingan jumlah proton dan elektronnya masih sebanding. Sedangkan untuk ion, jumlah proton dengan elektronnya tidak lagi sebanding. Magnesium memiliki nomor atom 12. Setelah dia melepaskan 2 elektronnya, ya, jumlah elektron jadi sisa 10. Akan tetapi jumlah protonnya masih tetap 12, ya, karena proton berada dalam inti atom. Sehingga ada 2 proton yang bersisa yang tidak distabilkan oleh elektron. Karena elektron yang tersisa di Mg di sini hanya sisa 10. Artinya hanya 10 proton juga yang bisa dinetralkan. Sehingga kelebihan 2 proton. Sehingga muatannya menjadi Mg2+. Sedemikian rupa. Lalu 2 elektron di sini diberikan ke siapa? Nah, sekarang kita perhatikan. Mg tadi awalnya di dalam reaksi kimia kita punya 2 Mg. Ya, sehingga ketika 1 Mg melepaskan 2 elektron, berarti kalau Bapak memiliki 2 Mg, ya, 2 Mg yang membentuk ion 2Mg2+, berarti akan ada 4 elektron total yang dilepaskan. Masing-masing Mg melepaskan 2 elektron, berarti apabila Bapak memiliki 2 Mg akan ada 4 elektron yang dilepaskan. Ini yang merupakan bagian dari oksidasi. Ya, ini merupakan bagian dari oksidasi. Mengapa demikian? Karena di dalam suatu reaksi kimia di sini, zat Mg mengalami pelepasan elektron. Sehingga untuk reaksi oksidasi, elektron yang dilepaskan akan berada di sebelah kanan, ruas kanan. Ya, karena ketika reaksi kimia berlangsung, dia melepaskan elektron. Sedemikian rupa. Sedangkan untuk atom oksigen, oksigen pada dasarnya memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 2,6. Ya. Untuk mencapai keadaan stabil, untuk mencapai keoktetan di mana jumlah elektron valensi dari oksigen adalah 8, ya, elektron valensi di sini harus mencapai angka 8. Artinya oksigen butuh tambahan 2 elektron untuk mencapai keadaan stabil. Oksigen pada reaksi di sini ternyata dia menerima elektron yang dilepaskan dari magnesium. 1 atom magnesium melepaskan 2 elektron. Artinya 1 oksigen akan menerima 2 elektron membentuk anion O2-. Sehingga atom oksigen di sini untuk mencapai kestabilan dia akan menerima 2 elektron yang dilepaskan oleh 1 Mg. Ya, setiap 1 Mg melepaskan 2 elektron, jadi masing-masing oksigen akan menerima 2 elektron. Untuk mencapai keadaan stabil, dia akan membentuk anion ion negatif yaitu O2-. Ya, di mana dia akan menerima 2 elektron supaya jumlah elektron valensinya yang awalnya 6 mencapai angka 8. Sedemikian rupa. Nah, kita perhatikan, di sini oksigen dalam bentuk O2. Ya, artinya ada 2 atom O. Nah, berarti masing-masing O butuh 2 elektron. Artinya untuk mencapai keadaan stabil, karena setiap atom O butuh 2 elektron, artinya kedua atom O tersebut butuh 4 elektron. Nah, ternyata 4 elektron di sini berhasil mereka terima karena ada 2 atom Mg yang masing-masing melepaskan 2 elektron. Artinya ada 4 elektron yang dilepaskan oleh atom Mg. Nah, 4 elektron tersebutlah yang akan diterima oleh kedua atom oksigen di sini. Ketika masing-masing oksigen menerima tambahan 2 elektron, mereka tidak lagi berikatan, ya, karena mereka berikatan untuk mencapai keadaan stabil. Dan pada hal ini mereka sudah dapat tambahan 2 elektron masing-masing atom O, sehingga mereka tidak perlu lagi berikatan, dia akan membentuk 2 atom O yang memiliki muatan 2-. Jadi akan terbentuk 2 ion O2-. Sehingga O2 di sini di dalam reaksi dia menerima elektron.
Masing-masing atom O membutuhkan 2 elektron untuk mencapai keadaan oktet, untuk mencapai kestabilan, supaya elektron valensinya jumlahnya 8. Ya, sehingga itu, kalau di sini kita punya 2 atom O, ya, dalam bentuk O2, apabila dia menerima 4 elektron, maka dia akan menghasilkan 2 atom oksigen dengan masing-masing memiliki muatan 2-. Ya, 2O2-. Berbeda dengan O2 di sini. Kalau O2, 2 atomnya berikatan. Ya, ada angka indeks di sini, angka 2. Tetapi kalau 2O2- berarti ada 2 atom O yang memiliki muatan 2- masing-masing. Masing-masing memiliki muatan 2- karena ketambahan masing-masing 2 elektron. Dapat dari mana? Karena ada 2 Mg yang masing-masing melepaskan 2 elektron. Sedemikian rupa. Kalau kita kembalikan, konsep di situ reaksi reduksi oksidasi ditinjau berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Untuk itu di dalam reaksi di sini, maka zat yang berperan atau yang mengalami oksidasi merupakan zat Mg yang merupakan zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan yang mengalami reduksi merupakan si gas oksigen. Mengapa sedemikian rupa? Oksidasi merupakan suatu zat yang di dalam reaksi kimia mengalami pelepasan elektron. Di sini Mg melepaskan 2 elektron masing-masing. Ya, elektron yang dilepaskan dituliskan di ruas kanan. Merupakan reaksi oksidasi. Ya, reduksi itu merupakan suatu zat yang mengalami penerimaan elektron di dalam suatu reaksi kimia. Oksigen di sini menerima masing-masing 2 elektron. Di sini ada 2 atom O, sehingga dia membutuhkan 4 elektron supaya kedua atom O-nya menjadi stabil. Sedemikian rupa. Maka dari itu, apabila dia menerima elektron, elektronnya diletakkan di ruas kiri. Ya, ini yang merupakan reaksi reduksi. Sehingga apabila kita jumlahkan, ya, 4 elektron di sini dengan 4 elektron di sini di bagian oksidasi dan reduksi berlawanan arah, yang satu di ruas kiri, yang satu di ruas kanan. Sehingga apabila dijumlahkan, mereka akan saling meniadakan karena berbeda ruas, ya. Akan coret-coret, sedangkan Mg dan O di ruas kiri akan menjadi 2 Mg ditambah O2 menghasilkan, ya, 2 Mg2+ dengan 2O dengan muatan 2-. Atau dapat kita tuliskan 2 Mg ditambah O2 menghasilkan, nah ini kan 2 Mg2+ dengan 2 O2- di sini kan merupakan ikatan ion, ya, sehingga akan menjadi 2 MgO. Sedemikian rupa. Kemudian, suatu zat yang mengalami oksidasi, dia merupakan reduktor atau pereduksi. Kenapa? Karena suatu zat yang mengalami oksidasi, dia akan menyebabkan suatu zat lain mengalami reduksi, sehingga dikatakan dia sebagai reduktor. Ya, zat yang mengalami oksidasi merupakan pereduksi. Karena zat tersebut yang mengakibatkan zat lain mengalami reduksi. Ya, contohnya di sini, Mg mengalami oksidasi, dia melepaskan elektron. Karena si Mg ini mengalami oksidasi, karena dia melepaskan elektron, maka suatu zat lain, ya, dalam hal ini oksigen, mengalami penerimaan elektron. Dia mengalami reduksi. Sebaliknya, suatu zat yang mengalami reduksi, dia dikatakan sebagai oksidator atau pengoksidasi. Karena akibat zat tersebut mengalami reduksi, zat lain mengalami oksidasi. Nah, itu yang merupakan konsepnya. Ya, sehingga apabila saya memiliki contoh lain, ya, kita coba dengan contoh lain. Contohnya, saya memiliki reaksi antara natrium dengan klorin menghasilkan natrium klorida. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini klorida dalam bentuk molekul diatomik, ya, untuk atom-atom non-logam umumnya di alam selalu tersedia dalam bentuk molekul diatomik. O2, N2, H2, Cl2, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini 2 natrium bereaksi dengan gas klorin menghasilkan 2 NaCl. Ya, di sini kita akan menentukan zat mana yang mengalami reduksi, zat mana yang mengalami oksidasi. Siapa yang berperan sebagai reduktor, siapa yang berperan sebagai oksidator. Untuk itu kita akan perhatikan. NaCl di sini, ya, NaCl di sini
merupakan ikatan ion. Mengapa ikatan ion? Karena di dalam senyawa tersebut terdiri dari unsur logam, ya, Na yang merupakan unsur logam dengan Cl yang merupakan unsur non-logam. Sehingga terjadi ikatan ion di sini. Na memiliki nomor atom 11, sehingga konfigurasinya 281. Cl memiliki nomor atom 17, sehingga dia memiliki konfigurasi 287. Natrium supaya stabil, dia harus melepaskan satu elektron di sini. Ya. Klorin supaya stabil, dia harus menerima satu elektron. Jadi natrium di sini menyerahkan elektronnya kepada klorin. Sehingga NaCl di sini Na-nya bermuatan positif, yaitu Na+, dan Cl-nya di sini bermuatan negatif. Mengapa demikian? Natriumnya sudah mengalami pelepasan elektron supaya dia bisa berikatan dengan Cl. Ya, di dalam ikatan di sini, ikatan ion, Na melepaskan satu elektron dan Cl menerima satu elektron. Untuk itu Na menjadi Na+, Cl menjadi Cl-. Sedemikian rupa. Lalu bagaimana untuk memprediksi siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi? Ya, artinya natrium, ya, pada keadaan awal dia tidak memiliki muatan, ya. Atomnya dalam keadaan netral, tidak bermuatan, tidak ada muatan positif atau negatif di sini. Ya. Namun setelah dia bereaksi, ya, ini kita pecah satu-satu, natrium sendiri, nanti klorin sendiri. Setelah dia bereaksi, natrium tidak lagi memiliki muatan netral. Karena di dalam NaCl, muatan natrium adalah Na+. Sehingga natrium setelah mengalami reaksi kimia, dia akan membentuk Na+ di sini, ya, karena di dalam NaCl di dalam bentuk Na+. Artinya, di dalam reaksi di sini dari Na menjadi Na+, dia melepaskan satu elektron. Sedemikian rupa. Nah, karena dia reaksi diketahui ada dua atom natrium, artinya yang terbentuk nanti akan ada dua Na+. Ya, ada dua molekul NaCl, berarti ada dua Na yang masing-masing bermuatan positif. Ya, ada dua Na+. Apabila satu Na melepaskan satu elektron, berarti kalau ada dua Na, dia akan melepaskan dua elektron. Jadi ada dua atom Na, pada awal ada dua atom Na, ketika dia bereaksi membentuk NaCl, Na di sini muatannya menjadi Na+, sehingga ada dua ion Na+. Ya, dua Na+ dihasilkan sambil melepaskan dua elektron. Ya, di sini merupakan reaksi pelepasan elektron, berarti untuk yang bagian di sini merupakan bagian yang oksidasi. Atau dapat kita tuliskan seperti ini, Na mengalami oksidasi. Kemudian dua elektron yang dilepaskan oleh natrium akan diterima oleh Cl2. Ya, Cl2 menerima dua elektron. Ya, awalnya Cl2 yang berikatan sedemikian rupa. Ya, karena ada dua elektron yang diberikan ke masing-masing Cl, ya, satu atom Cl untuk mencapai keoktetan dia hanya butuh satu elektron. Ya, artinya apabila ada dua atom Cl yang menerima dua elektron, dia akan membentuk dua Cl-. Kenapa dua Cl-? Ya, karena setelah mendapatkan dua elektron mereka sudah stabil sehingga tidak perlu lagi saling berikatan, sehingga dihasilkan dua anion, yaitu ion negatif Cl dengan muatan -1. Sedemikian rupa. Karena dia dalam hal ini reduksi, menerima elektron, untuk itu elektronnya berada di ruas kiri. Ya, ini kita katakan sebagai reaksi reduksi. Nah, jadi menentukannya seperti itu. Oh, natrium awalnya netral, di dalam senyawanya, di hasil reaksinya, di produknya di sini, natrium menjadi muatannya +1. Seperti itu. Karena dari awalnya dia netral, kemudian melepaskan elektron, sehingga dikatakan dia reaksinya mengalami oksidasi. Sedangkan reduksi yang awalnya netral, ya, Cl2 merupakan molekul nonpolar yang dimana tidak terjadi pengutupan karena keelektronegatifannya sama kedua atom tersebut, sehingga pasangan elektronikat yang digunakan
tidak condong tertarik ke atom manapun sedemikian rupa. Ya, sehingga Cl2 di sini mengalami reduksi. Dia menerima 2 elektron. 2 elektron dari mana? 2 elektron yang disilahkan dari si Na. Na menyerahkan elektronnya kepada Cl2. Ya, sehingga Cl2 menerima 2 elektron membentuk 2 Cl-. Sehingga hasil reaksinya 2 elektron yang dioksidasi berada di ruas kanan, 2 elektron yang direduksi berada di ruas kiri, sehingga saling meniadakan. Ya, sehingga kita jumlahkan dulu yang di ruas kiri. Yang di ruas kiri ada 2 Na dengan Cl2 menghasilkan di ruas kanan ada 2 Na+ dengan 2 Cl-. Atau dapat dituliskan menjadi 2 Na ditambah Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Sehingga di sini Na mengalami oksidasi sedangkan Cl mengalami reduksi. Dia mengalami reduksi karena ada natrium yang mengalami oksidasi, ada natrium yang melepaskan elektron. Ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa natrium merupakan reduktor. Zat tersebut mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, itu yang mengakibatkan zat lain mengalami reduksi. Sehingga natrium di sini mengalami oksidasi dan dia berperan sebagai reduktor. Sedangkan sebaliknya, Cl2 mengalami reduksi. Karena dia mengalami reduksi, zat lain mengalami oksidasi. Sehingga Cl2 di sini dikatakan sebagai oksidator. Dia mengalami reduksi dan juga dia berperan sebagai oksidator. Sedemikian rupa contohnya. Jadi bagaimana cara menentukannya seperti itu. Ya, jadi cara menentukannya seperti itu. Lihat atom mana yang mengalami oksidasi atau reduksi. Lihat keadaan awalnya seperti natrium. Oh, netral awalnya. Namun di dalam senyawanya di hasil reaksi, Na di sini, di dalam ikatan ini, dia menyerahkan elektronnya ke Cl. Ya, jadi dari Na menuju ke NaCl terjadi proses pelepasan elektron. Makanya dikatakan sebagai oksidasi. Sedangkan Cl, yang awalnya dia tidak menyerahkan atau menerima elektron, namun ketika di dalam senyawanya, di hasil reaksinya, NaCl di sini, ya, Cl di sini ternyata menerima 1 elektron. Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan ion, di mana Cl di sini menerima 1 elektron dari Na. Ya, sehingga awalnya dia tidak mengalami penyerahan atau penerimaan apapun, namun setelah reaksi terjadi, dia menerima 1 elektron. Untuk itu dia mengalami yang namanya reduksi. Sedemikian rupa. Jadi ini oksidasi, reduksi, yang mengalami oksidasi merupakan reduktor, yang mengalami reduksi merupakan oksidator. Sampai di sini dulu untuk konsep perkembangan reaksi reduksi oksidasi bagian yang kedua. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke konsep yang ketiga yang akan terus kita gunakan yang berkaitan dengan konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Sekian dari saya, terima kasih.